Kita tidak lagi berpikir soal apa yang dibicarakan Egy Sujana dengan Pak Jokowi. Itu menjadi tidak penting. Tapi Egy Sujana tengah memperlihatkan kepada kita, beginilah dunia persilatan politik bangsa ini ketika dia sudah berada pada ronde-ronde akhir. Siapa penguasa yang zolim kalian maksudkan itu? Siapa? Kalian mau bilang Jokowi zolim? Hah? Abdul Ghafur, coba sebutkan nama kampungmu di mana. Saya pastikan kebaikan Jokowi pernah ada di sana. Lalu kemudian kezoliman model apa yang Anda maksudkan? Apa karena melaporkan kalian itu disebut penzoliman? Bagi kami ketika kalian bawa-bawa massa datang ke Polda, datang ke iNews TV, itu adalah cara kalian memancing kami untuk kami juga ikut keluar meladeni kalian. Maaf, kami tengah sibuk bekerja. Kami tengah sibuk membantu negara agar keluar dari begitu banyak masalah. Kami tengah serius mengurusi negara ini. Kalian minta maaf mungkin tidak ada pekerjaan, sehingga saat ini kalian sibuk ngurusi hal-hal yang seperti itu. Remeh-temeh, receh-receh, yang penting membangun popularitas. Negara menjadi chaos, negara menjadi tidak terkendali, maka harus muncullah persidangan-persidangan internasional untuk mengambil alih bangsa ini. Tidak meyakini bahwa itu akan terjadi. Tunggu ayam kencing baru itu akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, salam kebajikan. Syadu, syadu, syadu. Kita ada di parkiran Om Kindi kembali. Parkiran Om Kindi Gemoy. Paradigma Kiblat Kebenaran. Ya, parkiran itu singkatan dari paradigma kiblat kebenaran. Kita ngumpul di tempat ini seperti biasa guys, untuk mengasah kembali ingatan publik kita, untuk mengasah kembali intelektualitas kita, dan kemudian untuk mempertajam nilai-nilai moral berpikir, agar kemudian peradaban ini bisa tumbuh lebih sehat, menjaga adab-adab ketimuran dari rongrongan, dari serangan gaya-gaya liberalisasi, dari gaya-gaya global yang datang mendompleng demokrasi ketimuran kita, sehingga berdampak kepada percakapan-percakapan kita yang begitu telanjang akhir-akhir ini, dan membuat kemudian bangsa ini jauh keluar dari rel-rel bernegara yang punya tata krama dan tenggang rasa yang pernah dikumandangkan oleh para founding fathers kita. Guys, di parkiran Om Kini ini kita juga bisa memberi kritik dan saran melalui kolom komentar di kanal YouTube ini. Silahkan komentari video ini dan kemudian kita bisa saling bertukar pikiran. Sekaligus jangan lupa guys, bantu di-share, like, and comment. Bagi yang baru menemukan channel YouTube ini, monggo di-subscribe agar kemudian kita bisa berkawan. Kita boleh berbeda, tapi dalam pikiran kita harus punya kepentingan produktivitas yang sama untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi satu negeri yang benar-benar kita impikan sebagaimana mestinya. Guys, rame di Januari. Awalnya saya berpikir jangan-jangan kasus Pak Jokowi ini nanti berakhir di Januari sebagaimana lagunya Glenn Fredly. Berakhir di Januari. Wah, ternyata no. Januari justru makin baru saja menabuh genderang perangnya. Guys, pemberitaan-pemberitaan yang menyeruak di ruang publik kita, yang berkelindan dan berseliweran di depan mata kita, hari ini penuh dengan intrik dan politik. Saya secara pribadi sempat juga memikirkan untuk, makin kesini ini makin politis gitu. Kedatangan Egy Sujana ke rumah Pak Jokowi itu adalah bentuk dari sebuah gaya-gaya politisi yang kemudian mencoba untuk berselancar di balik dinamika yang makin keras ini. Kedatangan Egy Sujana tidak sekedar mengkonfirmasi bahwa ada keretakan di internal para penyerang Jokowi. Tidak sekedar juga melegitimasi bahwa ada kelompok yang mulai menyadari kesalahan mereka. Tapi tidak sekedar sampai di situ. Kedatangan Pak Egy Sujana sekaligus juga memberi tanda bahwa inilah kelenturan berbangsa kita. Egy Sujana adalah seorang politisi juga, sekaligus juga pakar hukum, yang selama ini memang aktif sebagai aktivis. Kalau Pak Bang Egy, saya percaya beliau aktivis karena sejak muda memang di jalur perjuangan itu jelas. Bang Egy Sujana memang orang yang terlahir di jalanan. Seorang pemikir keras yang memang dari dulu secara idealitas kuat untuk menyampaikan argumentasi-argumentasi di depan publik, yang selama ini tarung ya tarung aja. Tapi mbok ya juga kita harus memberi apresiasi terhadap jiwa besar seorang Egy Sujana datang ke Sumber, ke Solo untuk mendatangi Pak Jokowi untuk
bagi pikiran untuk sama-sama mencari benang merah dan berujung menjadi sebuah perkawanan berakhir dengan rekonsiliasi yang baik yang mungkin di sana ada tema-tema restorasi justice dan seterusnya. Kita tidak lagi berpikir soal apa yang dibicarakan Egy Sujana dengan Pak Jokowi. Itu menjadi tidak penting. Tapi Egy Sujana tengah memperlihatkan kepada kita, beginilah dunia persilatan politik bangsa ini ketika dia sudah berada pada ronde-ronde akhir. Ya, Bang Egy datang kepada Pak Jokowi di ronde-ronde akhir, ronde-ronde menjelang pengadilan. Artinya apa? Bang Egy sudah berada dalam sebuah konklusi bahwa dia harus datang kepada Jokowi dan mengakhiri konflik ini, menyelesaikannya secara ksatria, menyelesaikannya dengan penuh kesadaran dan penuh wibawa. Salut buat Bang Egy Sujana, dan kasihan deh lu bagi mereka yang kebakaran jenggot ketika melihat Bang Egy datang ke Solo untuk berbicara dengan Pak Jokowi, mencari benang merah dari persoalan yang selama ini sudah menyita perhatian publik. Guys, kemudian Roy Suryo kebakaran jenggot, Rizwan Syahipar kebakaran jenggot. Orang-orang ini kemudian mulai gila. Terus kemudian menyerang-nyerang Pak Jokowi kembali dengan Rizwan katanya jualan buku sudah berjuta-juta eksemplar. Rizwan katanya menjual buku sudah tidak mampu lagi mencetak buku dan baru akan memproduksi lagi karena permintaan terlalu banyak. Guys, saya Alkindi, adik saya juga seorang YouTuber Nusantara, Bang Bil, dan teman-teman kita yang selama ini hidup di dalam ruang-ruang diskusi adalah orang-orang yang kutu buku. Saya pembaca banyak buku. Ya, orang-orang di lingkaran saya dibebankan dan diwajibkan membaca buku. Tapi 5-6 tahun terakhir ini minat membaca kita mengalami degradasi akibat dari munculnya tulisan-tulisan digital, PDF, tulisan-tulisan yang cukup bisa di googling, di searching di Google untuk menemukan data-data tentang tulisan-tulisan besar, bahkan tulisan-tulisan yang klasik di masa lalu, sehingga membuat orang menjadi generasi instan dan malas membaca buku. Apa iya sih kelompok emak-emak yang teriak-teriak di TV One, emak-emak yang teriak-teriak di iNews TV, emak-emak yang teriak di jalanan, Adili Jokowi adalah kelompok pembaca buku? Dan apa iya sih mereka memahami apa yang ditulis oleh Rizwan kan dengan istilah-istilah yang terlalu banyak itu? Ya minta maaf saja, kita yang sekolah tinggi-tinggi ini saja kadang-kadang merasa nggak perlu dan tidak begitu penting untuk membaca buku yang ditulis oleh Rizwan. Terus apa yang membuat orang katanya minat dengan buku yang ditulis oleh Rizwan, minat membaca oleh orang-orang terkait buku yang ditulis oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu? Semuanya dagelan untuk membesar-besarkan diri mereka. Ya, saya juga sempat melihat satu video pendek ya dalam sebuah podcast si Gofur, pengacara Roy Suryo dan kawan-kawan, mengatakan bahwa kita tidak akan meramai sampai tetes darah penghabisan. Itu karena kekecewaan dia dengan dengan Egy Sujana. Ya, dia mengatakan bahwa kami tidak akan pernah mundur, bahkan kepada penguasa yang zolim kami akan tetap menyatakan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Pertanyaannya adalah, siapa penguasa yang zolim kalian maksudkan itu? Siapa? Coba, siapa? Kalian mau bilang Jokowi zalim? Hah? Abdul Ghafur, coba sebutkan nama kampungmu di mana. Saya pastikan kebaikan Jokowi pernah ada di sana. Abdul Ghafur, coba sebutkan di mana daerah di bangsa ini yang Jokowi tidak pernah bantu. Ya, coba sebutkan di mana daerah yang terisolasi kemudian sekarang terbuka jaringannya. Coba carikan satu tempat yang batas jembatan penghubungnya rusak, kemudian dibangun kembali hanya di era Jokowi. Ya, bahkan Samarinda tidak pernah berpikir akan memiliki sebuah tol yang luar biasa. Balikpapan tidak pernah bermimpi yang selama ini diabaikan, disebut sebagai tempat jin buang anak, kemudian dirubah menjadi tempat singgasana dan istana IKN ada di sana. Bahkan Papua yang dulunya hanya pernah melihat Jakarta dari jarak yang begitu jauh, kini mereka bisa melihat Jakarta di depan mata mereka. Anak-anak yang berada di Flores menikmati aspal-aspal yang baik di depan rumah mereka. Ya, bahkan kelompok yatim piatu yang kemarin diabaikan oleh negara kemudian hari ini mendapat santunan, BLT yang makin digalakkan, bansos yang terus diluncurkan. Bahkan begitu banyak program-program Samisade di setiap desa yang mengembangkan semua desa bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Begitu banyak bantuan yang sudah dilakukan Pak Jokowi, membangkitkan tenaga listrik di mana-mana, bendungan di mana-mana, dan semua diluncurkan hanya di era Jokowi. Lalu kemudian kezoliman model apa yang Anda maksudkan? Apa karena melaporkan kalian itu disebut penzoliman? Lantas zolim mana orang yang datang ke rumah orang di hari raya,
bukan bermaksud untuk minal aidin wal faizin, justru datang ke sana hanya untuk meminta surat resmi milik pribadi seseorang, kemudian keluar dari rumah itu koar-koar, gantung Jokowi, gantung Jokowi. Zolim mana dengan seorang yang mengaku peneliti, kemudian mengumbar-umbar fitnah di sana-sini, bersama kelompok-kelompoknya, teriak sana, teriak sini. Zolim mana Bang Gafur? Antum muslim, baca pakai nurani Bang Gafur. Jangan bermain-main, saya kasihan, jangan-jangan Bang Gafur ini benar-benar orang yang tulus berjuang tanpa mengetahui niat yang terselubung di balik para klien yang beliau perjuangkan. Bang Gafur, kita sama-sama orang timur. Kembalilah kepada ittah kita. Kita tidak menjadi kelompok orang-orang yang puritan, kita bukan kelompok orang-orang yang mau tertipu oleh mereka yang bermain-main atas nama keahlian dan seterusnya. Padahal mereka punya niat yang terselubung di sana. Hati-hati Bang Gafur. Ya, hari ini Rismon tengah mempersiapkan people power. Sampai jam segini saya masih nunggu mana cerita tentang people power yang beliau ceritakan itu. Guys, Jokowi adalah pemimpin terbaik yang meninggalkan masa jabatan terakhirnya dengan angka kepuasan publik 85% atasnya. Lantas people power model apa yang dimaksudkan oleh Rismon? Mon, kita sudah cukup lama bersabar atas mulutmu yang ember itu. Kita sudah cukup lama meredam itu. Karena kami tahu kalau kami meladeni kalian, maka itu akan membuka luka menjadi lebih lebar. Dan itu yang kalian mau. Negara menjadi chaos, negara menjadi tidak terkendali, maka harus muncullah persidangan-persidangan internasional untuk mengambil alih bangsa ini. Sehingga kenapa sampai detik ini kami biarkan kalian teriak sana, teriak sini. Kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk berperkara dengan kalian agar kemudian kalian bisa berurusan di pengadilan nanti. Kami tidak mau terlibat lebih jauh atas undangan-undangan tawuran yang kalian ajukan kepada kami. Bagi kami, ketika kalian teriak-teriak adili Jokowi, bagi kami ketika kalian bawa-bawa massa datang ke Polda, datang ke iNews TV, itu adalah cara kalian memancing kami untuk kami juga ikut keluar meladeni kalian. Maaf, kami tengah sibuk bekerja. Kami tengah sibuk membantu negara agar keluar dari begitu banyak masalah. Kami tengah sibuk untuk meneruskan apa yang menjadi perintah Presiden dan Wakil Presiden terkait program-program yang saat ini tengah berorientasi di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di kota-kota, dan di kabupaten-kabupaten. Kami tengah serius mengurusi negara ini. Kalian minta maaf mungkin tidak ada pekerjaan, sehingga saat ini kalian sibuk ngurusi hal-hal yang seperti itu, remeh-temeh, receh-receh, yang penting membangun popularitas. Tapi tidak apa-apa. Semoga dengan perjuangan kalian ini, pundi-pundi rupiah kalian bisa bertambah. Dulu istrimu Mon pernah teriak bahwa YouTube kami susah monetize karena kurang. Hanya karena momentum kalian menyerang Pak Jokowi inilah kemudian kalian sudah mulai ada pengikut. Silahkan kalian bermesra-mesraan dengan pengikut kalian. Silahkan kalian terus-menerus membangun kebencian. Tapi jangan pernah bermimpi orang-orang yang mencintai Jokowi akan berubah akibat dari cara kalian untuk meyakinkan mereka. Jangan pernah bermimpi bahwa semua cara yang kalian lakukan ini akan membentuk orang membenci Jokowi. No. Faktanya adalah orang makin cinta dengan Jokowi dan keluarganya, dan orang menunggu kapan people power yang kau janjikan itu. Kami tunggu Mon, tanggal berapa kau akan turun? Ya, kami tunggu. Pada saat kapan kau akan melakukan gerakan people power itu? Kami akan hitung seberapa besar, dan dari situ kita bisa ukur siapa otak di balik dari gerakan tersebut. Ya, walaupun saya secara pribadi sangat tidak meyakini bahwa itu akan terjadi. Tunggu ayam kencing baru itu akan terjadi. Rismon hanyalah seorang penipu, hanyalah seorang yang terus-menerus mengumbar-umbar teror, tapi sebenarnya semua isinya itu hanyalah bentuk gertakan-gertakan yang pernah dilakukan anak semester 2 dulu ketika kuliah di kampusnya. Parkiran mungkin dia akan kembali lagi nanti.